Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar pengantar akuntansi 2 untuk kelas keempat, di mana yang akan diampu oleh saya sendiri, Ibu Yuli Ardiani, SMSI. Nah, sesuai dengan materi yang sudah dimasukkan ke dalam IMM, adapun silabus bahwa untuk pertemuan pertama kita akan mempelajari mengenai kas. Ya. Nah, untuk kas ini, untuk yang topik yang pertama itu mengenai penilaian, kemudian pengendalian kas, mengenai sistem voucher. Nah, Ibu share screen mengenai PowerPoint tentang kas. Oke, baik. Perhatikan di PowerPoint-nya. Nah, untuk kas, di dalam laporan keuangan, ada namanya kan sudah belajar di pengantar akuntansi 1 mengenai laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan, atau dulu disebut dengan neraca. Di dalam laporan posisi keuangan itu kan ada aset. Nah, ada juga dinamakan dengan aset lancar. Ya, aset lancar itu di dalamnya ada akun kas. Nah, kas itu merupakan aset yang paling lancar di dalam laporan posisi keuangan atau lancar. Dan kas ini paling sering berubah, dan kas ini hampir setiap transaksi dengan pihak luar selalu mempengaruhi kas. Nah, di dalam standar akuntansi keuangan, untuk kas, pengertian dari kas atau cash adalah alat pembayaran yang sah, yang dapat tersedia dengan segera dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan pada nilai nominalnya. Itu pengertian kas menurut standar akuntansi keuangan. Nah, kemudian kas itu merupakan alat pembayaran yang sah. Apa saja kriteria dari kas itu? Ada 2 kriteria dari kas, yaitu pertama tersedia. Berarti kas itu harus ada dan dimiliki serta dapat digunakan sehari-hari sebagai alat pembayaran untuk kepentingan perusahaan. Nah, jadi kas itu di dalam perusahaan itu harus ada dan dimiliki untuk digunakan sehari-hari sebagai alat pembayaran untuk kepentingan perusahaan. Kemudian kriteria kas adalah yang kedua, bebas. Nah, bahwa setiap item dapat diklasifikasikan sebagai kas jika dapat diterima umum sebagai alat pembayaran besar nilai nominalnya. Nah, kas itu merupakan aset yang tidak produktif, jadi harus dijaga agar jumlah kas itu tidak terlalu besar dan tidak adanya idle cash. Nah, apa saja yang menjadi komposisi kas? Nah, yang menjadi komposisi kas itu ada uang tunai seperti uang kertas, uang logam, atau ada yang kas yang ada di tangan perusahaan atau cash in hand. Kemudian ada juga simpanan di bank, baik giro maupun tabungan, cash in bank. Kemudian ada cek dan ada juga kas kecil dan lain-lain. Kemudian apa saja yang tidak dapat digolongkan sebagai bagian dari kas di dalam laporan posisi keuangan, yaitu yang pertama deposito berjangka atau time deposit, jadi tidak dapat digolongkan sebagai kas. Yang kedua cek mundur atau cek kosong. Yang ketiga dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu atau sinking fund. Yang keempat ada rekening giro yang tidak dapat segera digunakan. Digarisbawahi rekening giro yang tidak dapat segera digunakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, atau misalnya karena dibutuhkan, ya, karena tidak dapat segera digunakan. Kemudian kas itu kan merupakan sebagai alat bayar, tadi sudah dijelaskan sebagai alat pembayaran. Nah, dengan alat pembayaran itu maka kas itu kan dapat mudah dipindah tangankan dari satu pihak ke pihak lainnya, dan kas itu kan tidak ada dibuat identitas pemiliknya. Misalnya kas ini milik Ibu Yudi, kan tidak ada identitas pemilik, sehingga kas itu harus diawasi, harus dilakukan pengawasan
dan pengendalian intern. Nah, apa saja pengawasan dan pengendalian intern? Yang pertama yaitu dilakukannya perencanaan atas arus kas. Yang kedua harus adanya pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas. Yang ketiga harus adanya pengendalian kas melalui kas kecil. Kemudian juga dengan adanya rekonsiliasi bank. Ya, jadi nanti juga kita akan pelajari mengenai sistem voucher. Oke. Pengawasan kas. Kenapa harus dilakukan pengawasan kas? Karena kas itu kan memiliki sifat yang mudah dipindahtangankan dan tidak memiliki identitas pemilik. Maka pengawasan kas itu harus lebih ketat dibandingkan dengan pengawasan aset-aset yang lainnya. Ya, dia mudah dipindahtangankan dan tidak ada identitas pemilik. Nah, sistem pengendalian internal terhadap kas itu semua alat, semua sarana, alat, mekanisme yang digunakan perusahaan untuk, nah, jadi kenapa kita harus melakukan pengendalian internal terhadap kas? Nah, alasannya harus dilakukan pengendalian internal kas, alasannya yang pertama adalah untuk mengamankan. Jadi kas itu jadinya lebih aman. Kemudian untuk mencegah terjadinya pemborosan. Jika tidak adanya pengendalian terhadap kas, maka dia akan terjadinya pemborosan. Jadi akan membuang atau membiayai hal-hal yang tidak perlu, pemborosan. Ya. Kalau dikendalikan, jika ada pengendalian internal, maka akan dibentuk. Kemudian adanya penyalahgunaan kas. Kemudian kan jika tidak ada pengendalian kas kan akan terjadinya fraud ya, dan akan terjadinya penipuan gitu, tidak adanya kontrol. Kemudian untuk menjamin ketelitian dan dapat dipercaya atau tidaknya data akuntansi dari kas ini, manusia itu tidak ada yang sempurna, bahkan ibu pun kadang-kadang suka tidak teliti. Nggak suka sih, maksudnya pasti ada saatnya ibu tidak teliti dan semua pun pasti begitu, maka harus adanya pengendalian internal. Kemudian untuk mendorong dicapainya efisiensi, supaya tidak adanya efisiensi kas, maka perlu adanya pengendalian kas. Kemudian akan dipatuhinya kebijakan manajemen tentang kas. Nah, untuk pengawasan internal itu apa saja, bagaimana cara melakukan pengawasan internal? Yang pertama pengawasan akuntansi. Jadi apa saja pengawasan akuntansi itu? Yang berkaitan dengan mengamankan kekayaan perusahaan, menjamin ketelitian dan dapat tidak dipercayainya untuk data akuntansi. Kalau pengawasan administrasi berkaitan dengan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Kemudian bagaimana cara melakukan pengendalian intern kas? Nah, kita harus melakukan pengendalian intern yang pertama dari penerimaan kas. Jadi dalam hal pengendalian intern itu pertama dari penerimaan kas. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama harus adanya pemisahan antara fungsi dari pengelolaan kas dan pencatatan kas. Harus dipisahkan, jangan digabung. Ya, jadi harus ada pemisahan antara fungsi pengelolaan kas dan pencatatan kas. Jadi dipisah bendahara dan akuntannya. Nah, kemudian siapa yang mengelola kasnya, siapa yang mencatat, yang menjurnalnya, siapa, harus dipisahkan. Kemudian setiap penerimaan kas harus segera dicatat dan setor di bank. Makanya harus ada pemisahan fungsi agar pencatatan mengenai penerimaan kas itu jelas. Jadi setiap penerimaan kas harus dicatat dan setor ke bank. Kemudian setiap hari harus dilakukan laporan mengenai penerimaan kas. Nah, pengendalian intern kas untuk pengeluaran kas. Jadi semua pengeluaran kas harus menggunakan cek yang ditandatangani yang berwenang. Nah, jadi setiap pengeluaran kas itu harus ada cek yang ditandatangani yang berwenang. Jadi dengan adanya cek tersebut maka kas itu dapat dikontrol ya, dapat diawasi. Kemudian diadakan pemisahan fungsi antara pengelola kas, orang yang mengotorisasi pengeluaran kas, dan orang yang mencatat pengeluaran kas.
siapa yang bertugas untuk mengotorisasi atau menandatangani cek itu ya, pengeluaran kas. Jadi dapat saling kontrol, jadi saling mengawasi. Kemudian setiap hari adanya laporan mengenai pengeluaran kas dan adanya harus ada pemeriksaan mendadak. Jadi ini adalah pengendalian internal kas, baik dari penerimaan kas maupun dari pengeluaran kas. Kemudian untuk sistem voucher. Nah, sistem voucher ini merupakan serangkaian prosedur untuk mengizinkan dan mencatat liabilitas dan pembayaran kas. Nah, jadi voucher itu berupa dokumen yang dijadikan sebagai bukti untuk pemberian izin membayar kas. Jadi kalau ada voucher, jadi ada bukti bahwa kita memberikan izin untuk membayar kas, baik merupakan transfer maupun secara langsung. Nah, saat voucher disiapkan itu juga harus adanya bukti-bukti pengeluaran kas seperti faktur dari pemasok, pesanan pembelian, dan laporan penerimaan barang. Nah, setelah voucher itu sudah siapkan, voucher itu disampaikan untuk mendapatkan persetujuan pembayaran. Baru setelah disetujui, voucher itu dicatat di dalam akun dan disimpan berdasarkan tanggal jatuh tempo. Adalah contoh dari bentuk dan isi voucher. Nah, di sini ada perusahaannya, nomornya, kemudian tanggalnya, dibayarkan kepada perusahaan apa, di mana alamatnya, nah apa yang dilampirkan sebagai bukti pendukung, dan siapa yang mengotorisasi untuk pembayarannya. Nah, ini adalah materi dalam bentuk video. Nah, nanti Ibu beri di WA, nanti Ibu sampaikan, kita akan melakukan Zoom dan Ibu akan share linknya. Oke, terima kasih.